Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita semua disebut oleh Allah orang yang beriman. Kita wajib mengucap syukur karena kita merasa beragama Islam, bahkan sebagai saksi dunia. KTP kita pun, kartu penduduk kita masing-masing, agama _2 Islam. Nama si Fulan, tanggal lahir di mana sekian. Alamat di anu. Agama _2 Islam. Maka bersyukur kita disebut oleh Allah juga sebagai orang beriman. Orang beriman, jika ada terjadi sesuatu yang menimpa diri kita, yang membuat kita bahagia, maka harus bersyukur, ucapkan alhamdulillah kepada Allah dan bersedekah kalau mendapatkan kenikmatan. Tetapi jika kita mendapati kabar suasana yang mencekam, contohnya pada saat suasana sekarang ini, bahkan seluruh antero dunia yang kita sudah tahu, yang disebut dengan virus corona. Ada juga yang menyebutnya COVID-19. Dunia mencekam, berawal dari wabah itu dari satu kota di negeri Tiongkok, Wuhan, berkembang pesat, berkembang mewabah, memasuki seluruh negara-negara tetangganya, Amerika, Arab Saudi, Filipina, Jepang, terus sampai ke Asia, bahkan ke Indonesia pun juga terjangkiti. Dunia sangat mencekam. Mengapa? Karena virus itu adalah baru saja dalam berabad-abad kita hidup di dunia ini, baru kita mengalami. Akhirnya sampailah juga wabah virus itu ke kota kita berdiam diri, ke desa di tempat kita bermukim, bahkan di masjid-masjid, di musala-musala ditiadakan untuk sementara untuk melakukan salat berjamaah. Betapa mencekam dan sepinya. Bahkan di Arab Saudi pun, orang yang tawaf, orang yang di Madinah berziarah, yang kumpul-kumpul dalam suasana hangat, suasana khusyuk, suasana indah, mengharap dan merintih kepada Sang Rabb, Rabbil Izzati, tempat kita meminta, tempat kita berlindung, pun sepi sunyi senyap. Jika demikian, sungguh apa yang terjadi di negeri kita, hati kita pun menjadi takut. Oleh karena itu, Al-Fakir menyampaikan, untuk diri sendiri, untuk keluarga, anak, istri, cucu, ponakan, sahabat-sahabat, dan semuanya orang yang beriman, yang mendengar dan melihat tayangan ini, kiranya ada 3 hal. Yang pertama, mari kita bersabar. Sabar harus dilakukan dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, Allah menyebut kepada kita semua, bersabarlah dengan cara minta tolong kepada Allah Ta'ala dan sholat. Insya Allah kita akan jadi orang yang sabar. Dan yang kedua, jika kita menghadapi masalah yang kita tidak tahu, jangan kita bertanya kepada orang yang salah. Jika motor kita sedang dalam keadaan rusak, kita jangan datang ke dokter, ke rumah sakit. Kita akan ditanya, Bapak sakit apa? Bukan saya sakit dokter, motor saya sakit. Saya selah-selah nggak nyala-nyala.
Oh, kata dokter, Bapak salah alamat. Kalau motor yang sakit, Bapak ke bengkel. Bengkel mobil, bengkel motor, mesinnya yang harus diperbaiki. Kalau rumah sakit adalah bengkel manusia. Oh, begitu. Iya, oleh karena itu, jika kita mengalami rasa cemas dan gelisah, bagaimana wabah penyakit itu akan menghantui kita? Maka yang ketiga adalah berserah dirilah kepada Allah SWT, berdoa. Yang kedua, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya ayat 7. Bertanyalah kepada orang yang ahli dalam segala satu hal, jika kamu tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita sikapi, tetap kita mengambil jarak sesuai dengan petunjuk para ahli-ahli kesehatan, ahli medis di seluruh dunia. Dan jika kita ingin sholat berjamaah, juga tidak harus bersalaman, berjabat tangan, ditunda dulu. Dan yang penting jangan berdekatan, kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Dan bagi yang sakit, yang batuk-batuk, yang nyesek, yang ada tanda-tanda mencemaskan, jangan datang ke kerumunan. Kasihanilah diri kita dan diri orang lain. Berdiam dirilah di rumah. Dan yang terakhir, sholat tarawih. Sholat Idul Fitri perlu dilakukan dengan cara-cara petunjuk-petunjuk, diambil jarak, pakai masker, dan tidak perlu bersalaman. Untuk itu kita menjaga diri. Semoga wabah ini, musibah yang dari Allah ini akan berlalu dengan sendirinya atas perintah Allah. Allah juga mendatangkan dan Allah juga yang akan membuat penyakit itu pergi dari kehidupan kita. Demikian, maka kita tidak usah terlalu sedih, tidak usah terlalu takut, maka takutlah hanya kepada Allah SWT. Minta tolonglah dengan sabar, dengan sholat, berdoa, bersodakoh, dan sebagainya. Dan untuk mengantisipasi dan mempelajari bagaimana sikap wabah virus corona ini berjangkit, maka kita perlu mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah. Semoga kita selamat sejahtera. Demikian, semoga berkenan, bermanfaat. Jika ada kata yang salah, berarti dari al-fakir sendiri. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah SWT. Rasulullah bersabda, "Faida amartukum bi amrin fa'alu mastata'tum." Rawahul Muslim. Siapa-siapa yang mendengar perintahku, mendengar saranku untuk mengikuti sunnah-sunnahku, maka ikutilah, laksanakan dengan semampu ilmu kalian. Bukan semau kalian, tapi semampu ilmu kalian dan tenaga kalian. Hadis riwayat Muslim. Semoga manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.